Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis al-ilm melalui kitab yang telah ditulis oleh salah seorang alim besar daripada ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kita sudah jelaskan berkali-kali bahawa dia menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf melalui Al-Quran dan As-Sunnatin Nabawiyah. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, kita pada pelajaran yang telah lalu, saya rasa sudah kita hampir semuanya hadis-hadis yang berkaitan dengan At-Taubah kita sudah selesaikan. Hanya ada satu hadis yang panjang, terlalu panjang. Nampaknya dalam hadis ini bukan semuanya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dimasukkan beberapa komentar daripada alim ulama, tentunya daripada sahabat, untuk lebih mengetahui dan memahami beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita undurkan sehinggalah kita selesai membaca semua bab-bab yang berkaitan dengan tasawuf dan al-akhlaq al-karimah. Bab yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah babus sabr. Setelah babut taubah, babus sabr. Tentunya babus sabr ini dia pada mengikut tertib dalam al-maqamat. Kita dalam Islam ada maqamat, ada maqamul Islam, maqamul iman, maqamul ihsan, dan juga ada dikatakan maqamut taubah. Langkah pertama bagi orang yang hendak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu datang maqamus sabr. Nanti akan juga setelah itu maqam asyukur. Sebab selepas kita ini menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala secara serentak dan menyesali segala apa yang kita lakukan yang bertentangan dengan syarak, dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengulangi perbuatan yang dimurkai itu, maka kita mulai bersabar kerana hendak masuk dalam ketaatan. Sabar ini memerlukan ketaatan, ini memerlukan kesabaran, dan juga nak menghindari segala perbuatan yang mungkar mesti memerlukan kesabaran. Nah, tanpa sabar kita tidak akan sampai kepada maqam asyukur. Makanya itu sebahagian ulama al-muhaqqiqin dalam ilmu tasawuf, di antaranya al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, meletakkan tingkatan asyukur ini datang sesudah as-sabr. Sebab semua orang dapat bersabar, tapi tidak mungkin kadang orang tu setelah berhasil sabar tetapi biasa
tersangkut pada maqam syukur. Manusia pada biasanya dalam menempuh kehidupan ini bolehlah bersabar. Bersabar dia. Tak dapat lagi pekerjaan di kerjaan. Pagi-pagi sebelum azan tu sudah ada di masjid. Sudah di masjid, istighfar segala, sembahyang tengah malam, macam-macam dibikin. Sebab apa? Matlamatnya supaya Allah berikan, melimpahkan kepadanya nikmat. Tapi banyak manusia setelah itu diberikan pekerjaan, dibukakan pintu dunia, akhirnya lupa daratan. Tidak digunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia mengatakan setelah kerja di kerajaan, alhamdulillah, Allah berikan saya pekerjaan. Tapi setelah memperolehi apa yang diperolehi, dilupa Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah, tetapi nikmat itu tidak digunakan untuk meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dianggap dalam Islam sebagai orang yang bersyukur. Sebab lidah kita mengatakan alhamdulillah adalah pada dasarnya hendak membantu supaya kita menggunakan nikmat itu untuk meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya dia mengatakan alhamdulillah, sedangkan nikmat yang Allah limpahkan itu digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya? Tetapi kalau seandainya dia gunakan nikmat itu untuk khidmat Islam, khidmat umat Islam, tentunya kata-kata alhamdulillah mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sebab dia melaksanakan apa yang dikandungi daripada kata-kata alhamdulillah. Sebab alhamdulillah hanya merupakan teori saja. Nah, kalau dia sudah melaksanakan dan dia sudah menggunakan nikmat yang Allah limpahkan kepada dia, berarti sudah dia mempraktikkan apa yang diminta daripada kata-kata alhamdulillah. Kerana dalam Islam ini merupakan agama yang memerangi teori tanpa praktek. Di dalam Islam tidak ada ilmu, di dalam Islam dikatakan hanya semata-mata teori, tidak ada tu. Dan Islam memerangi. Makanya kalau kita tengok uslubul Quran, kalau dia mengucapkan alladzina amanu, pasti wa kanu yattaqun, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, beriman dan beramal saleh. Sekali itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, menunjukkan bahwa Islam ini agama yang menekankan teori dan praktek. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, sebelum saya membacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan sabar ini yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin, kebun-kebun bagi orang yang saleh, dia mengatakan adalah jalan untuk sampai dan masuk di kebun-kebun syurga. Kebun-kebun syurga. Nah, kita membacakan balik dua hadis. Kita baca saja untuk berkat yang telah kita pelajari pada minggu lepas, yaitu hadis 23 dan 24. Kita perbaharui balik. Hadis yang 23 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna libni Adama wadiyan min zahabin ahabba yakuna lahu wadiyani walan yamla afahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man tab." Muttafaqun alaihi. Hadis ini menekankan bahwa manusia ini tidak pernah merasa cukup pada dasarnya. Tak pernah merasa cukup. Selalu perasaannya ada namanya perasaan tamak. Kalau dia mempunyai satu lembah daripada emas, dia mau dua lembah lagi. Kalau ada dua lembah, tak mungkin dia bersyukur lagi. Dia nak tiga. Dia nak tiga. Dan ini merupakan sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dosa.
bahkan boleh menjadi dosa besar. Naam. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Kalau seandainya dikasih satu lembar daripada emas, cukuplah tu satu lembar daripada emas. Kita kadang tak sedar. Dulunya kita tak punya kereta, kita bermimpi, cukuplah Allah berikan saya kereta, meskipun dia setengah baru, ya kan, setengah baru. Tapi setelah Allah berikan dia, tiba-tiba kasih kereta baru, tapi bukan kereta yang sebagaimana orang gunakan. Dia tengok orang pakai Lexus yang sangat hebat, atau Mercedes. Ya Allah, apa bezanya dia dengan saya, ya Allah, berikanlah aku Lexus, ya Allah. Begitulah manusia, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mana Allah telah mengilhamkan di dalam hatinya tentang apa-apa yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan walan yamla fahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man tab. Jarang sangat kecuali dia masuk di kubur barulah sedar, Allahu akbar, kenapa semestinya saya tak berbuat kebaikan, kenapa saya tidak bersyukur terhadap apa yang Allah limpahkan kepada saya. Hadis 24 menceritakan pentingnya kita ini berjihad di jalan Allah supaya mati syahid, kerana dia merupakan jalan untuk dimaafkan segala dosa kita. Tentunya dalam hadis yang lain, kecuali utang. Kalau kita berutang, selama dia tidak maafkan yang tukang punya utang tu, maka kita akan dituntut di akhirat. Itu pentingnya, itu apa namanya, membayar utang ni. Pembahasannya akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhahakullahu subhanahu wa ta'ala inna ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannata yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu thumma yatubu Allahu 'ala al-qatil fayuslimu fayustashhadu, muttafaqun alaih. Hadis rawahu al-Imam Bukhari Muslim. Naam. Di sini menggambarkan bahwa Allah sendiri tertawa kepada kedua lelaki. Tapi di sini tertawa kita tak boleh tafsirkan mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, tertawa saja. Tertawa mengikut apa yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tak sama dengan kita tertawa. Jadi di sini tidak boleh kita takwilkan, kita diam saja. Allah akan tertawa kepada kedua lelaki, salah satunya membunuh yang lain, tetapi pada akhirnya dua-dua masuk syurga. Nah, pertamanya satu orang kafir membunuh orang Islam, mati syahid, masuk syurga. Nah, yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhad. Kemudian yang kafir itu masuk Islam dan kembali kepada Allah bertobat, kemudian berjihad di jalan Allah, kemudian dibunuh, mati syahid, juga masuk syurga. Nanti jumpa di syurga, semuanya ketawa. Subhanallah. Jadi merupakan jalan untuk yang orang kafir tadi yang pertama itu, jalan untuk masuk syurga. Itu selesai hadis 24. Jadi hadis yang kita dengar dari saya baru 23. Saya ijazahkan kepada kita, sebab semua hadis yang ada di sini saya diijazahkan. Jadi kita dengar tu hadis tu, kita dengar baik-baik. Semestinya semuanya ada kitab kita pegang supaya boleh dikasih tanda bahwa hadis tu kita dengar dari saya langsung. Jadi saya mendengarkan dari tok syekh saya sendiri. Begitulah bersambung sehingga dianggap dia punya sanad muttasil. Nah, setelah itu kita membacakan beberapa ayat yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, sebab ayat yang berkaitan dengan sabar terlalu banyak.
Tapi Al-Imam Nawawi memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar ni ayat-ayat pilihan. Sebenarnya di dalam Al-Quran semua pilihan, semua ayat pilihan. Tetapi dia mengambil ayat-ayat yang memang to the point, masuk dalam bab as-sabar, yang kaitannya sangat jelas dengan hadis yang dibacakan di sini. Sebab kadang satu ayat di dalam Al-Quran ini boleh saja satu ayat dia mengkaji 7 permasalahan. Hebatnya tuan. Atau lebih dari itu. Dia di sini memilih ayat-ayat yang langsung to the point, menjelaskan perkara-perkara yang kita akan selesaikan melalui hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Nah, ayat yang pertama, ayat yang berada pada surat Ali Imran, ayat nombor 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahawa bila mana Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan, berfirman ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu berarti ada perintah. Ada perintah. Kenapa ada perintah? Karena kita ini orang-orang pilihan. Orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang pilihan. Kalau tidak dipilih, mana Allah memerintahkan kepada kita? Biasanya kalau bos memerintahkan kepada kita atas sesuatu yang hendak dilaksanakan, tentunya bos gembira dengan kita. Bos hanya mengeluarkan arahan langsung kepada orang-orang yang dicintai. Itu jelas, orang-orang yang dicintai. Nah, orang-orang yang dekat dengan dia. Nah, begitu pula khalifah, begitulah pula presiden, begitu pula sultan. Secara umum dia akan memberikan perintah kepada, mengeluarkan perintah kepada orang yang paling disayangi, kepada menteri-menteri. Walillahil mathalul a'la. Begitulah Allah memberikan perumpamaan dalam kehidupan kita ini. Nah, kita senantiasa menyuruh anak kita yang paling kita sayangi. Yang degil kemungkinan kita tak mau tengok, ya kan? Maka itu gembiralah bila mana kita mendengarkan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, dan kita mendapat taufik termasuk orang yang berada dalam khitab ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintah Allah? Isbiru, bersabarlah. Bersabarlah dalam segala hal. Wasabiru, dikatakan sini sebenarnya kalau dia punya zahirul makna, wasabiru, salinlah bersabar. Tapi tak demikian dalam tafsirnya. Itu hanya ikut dengan mufradat, mengikut penjelasan kamus bahasa Arab. Sabiru, salinglah bersabar. Kalau kita mendengarkan daripada kamus bahasa Arab, sabiru, salinglah bersabar. Tapi tafsirannya tak demikian. Tafsirannya mengatakan wasabiru ay wa ghalibul kuffara bis sabri. Hendaklah engkau mengalahkan orang-orang kafir dengan penuh kesabaran. Sebab kita senantiasa dituntut untuk menghadapi orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kafir ini siang malam memasang strategi untuk menghancurkan umat Islam. Nah, tidak mungkin orang kafir itu diam begitu saja, baik yang ada di negara kita ataupun di luar, itu jelas. Sebab itu keterangan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak mungkin diam. Tetapi walaupun bagaimana kita sebagai orang Islam yang mempunyai akhlak yang tinggi, selama orang kafir itu baik dengan kita, mesti kita jaga dia punya hak. Jiran kita orang kafir meskipun membenci kita, ya kan, dan menunjukkan di hadapan kita bahwa dia sayang kita, selama menunjukkan, kita mesti tangani dengan baik. Itu hak dia. Sebab kita ini ummatun
da'iyatun ilallah. Semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap pendakwah di jalan Allah. Bukan yang tamatan Azhar saja, tamatan Yunisa jurusan dakwah. Semua yang pernah mendengarkan satu ayat, satu hadis, wajib dia menyampaikan. Terutamanya menunjukkan akhlak, memperlihatkan akhlak yang baik kepada orang-orang yang bukan Islam supaya mereka masuk Islam. Makanya itu jiran yang bukan Islam, tentunya pada umumnya jiran yang bukan Islam ini biasanya tidak sayang orang Islam, itu jelas. So itu keterangan Al-Quran. Kalaulah Yahudi yang mempunyai agama dikatakan punya kitab kutubun samawiyun, kitabun samawiyun, kutubun samawiyah, dan Nasara dianggap, kalau Nasara jauh lebih hebat daripada agama yang lain. Dianggap Allah menjelaskan secara spontan dan tak perlu ditakwilkan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Engkau tidak akan disenangi, Yahudi dan Nasara tidak akan redha terhadap kamu hai Nabi yang mulia, kecuali engkau ikut kepada agama mereka. Tidak mungkin. Itu penjelasan Al-Quran. Nah, bagaimana agama-agama yang lain? Begitu juga. Kalau kita tengok kehidupan umat Islam yang hidup di negara-negara yang bukan Islam, yang dikatakan minority, ditindas dari dulu sampai sekarang ini. Naam, dilayani dengan penuh kezaliman, dibunuh tanpa sebab. Di mana-mana kita dengar, di Burma, di mana-mana. Umat Islam selama minority tidak akan hidup dengan tenang. Tapi umat Islam mengikut sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang bukan Islam, mengatakan, terutama orang Yahudi yang degil, yang banyak memerangi Islam, mereka mengatakan kita tak pernah hidup stabil seperti mana kita hidup dalam dalam lindungan negara Islam. Itu penulisan orang-orang tulis barat daripada orang Yahudi mengatakan demikian. Tak pernah mereka merasa tenang dalam satu negara ini kecuali dalam negara Islam. Tapi bagaimanapun mereka memerangi Islam. Orang Yahudi di Andalus tidak pernah merasa tenang kecuali setelah Islam yang memerintah. Tetapi siapa yang menjadi pengecut untuk mengusir umat Islam? Orang Yahudi juga. Dan begitulah agama-agama lain. Jadi kita ini senantiasa diminta bersabar dalam menghadapi orang-orang yang kafir, yang menentang agama Allah. Karena kita ini matlamat kita, bagaimana kita ini menjalankan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan undang-undang Allah Subhanahu wa taala mestilah banyak rintangan. Terutama orang kafir tidak akan mungkin redha. Kita tengok sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah diperangi. Kenapa diperangi? Karena hendak menegakkan kalimatu haqqin dan menegakkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperangi. Dunia memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya undang-undang Islam tidak dilaksanakan. Bahkan yang digerakkan orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di mana-mana negeri dan tempat, tentunya dengan adanya satu negara hendak melaksanakan hukum Islam, tentunya negara Islam tidak akan diam. Itu jelas. Itu jelas. Abang saya pernah mengadakan satu research waktu menulis PhD di Mesir. Dia menziarahi pejabat orientalis barat di Belanda. Abang jumpa dengan seorang pakar Islam di Belanda. Dia mengatakan, kami mengetahui semua masjid-masjid yang ada di Indonesia, dan kami tahu tanggal sekian kita tahu siapa yang berkhutbah di situ dan apa kandungan khutbah dia. Kami sudah tulis di belakang. Coba tengok. Itu di Belanda. Bagaimana yang selain daripada itu, yang super power nih? Itu mustasyrikin. Mengatakan orang tersebarat, kami tahu apa yang mereka katakan sebelum digunakan. Waktu itu masih tahun 70-an.
Sekarang ini semua satelit berjalan dengan hebatnya. Nah, tentunya apa yang kita ucapkan sini mereka tahu. Tapi mudah-mudahan mereka tahu. Kalau mereka tidak ikut, berarti hujjah atas mereka, artinya merupakan bukti besar daripada Allah bahawa Allah sudah menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran yang datang daripada Al-Quran. Jadi kalau mereka diazab oleh Allah, tak ada alasan, mereka sudah dengar. Nah, tentunya Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali Allah sudah menjelaskan tentang apa yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mungkin mengadab satu kaum kecuali sudah mengutus rasul kepadanya. Kita tengok tu. Mereka sudah tahu kebenaran tapi tidak mau ikut kebenaran. Jelas apa yang kita ucapkan ini mereka tahu. Nah, tidak mungkin sebab satelit berjalan. Kita masukkan di internet bahawa kita punya program hari Ahad sudah suruh membaca di Salim berbati kelas, mereka jelas tahu. Tapi kita memang mau supaya mereka tahu, supaya juga menjadi bukti pada hari kiamat bahawa kita sudah sampaikan. Sisa mereka nak terima tak terima. Jadi tak ada yang perlu ditakuti. Nah, tak perlu ada yang ditakuti. Sebab memang matlamat kita ini nak menjadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka itu dijelaskan sini tentang hadis yang berkaitan dengan asy-syahadah, mati syahid. Kemudian masuk dalam bidang as-sabr. Sebab itu matlamat kita. Matlamat kita sebab kita sekarang ini tidak boleh memperolehi kenabian dan kerasulan, tidak mungkin. Kewalian boleh saja, tapi itu mestilah pengorbanannya luar biasa, di antaranya mati syahid. Bukti orang tu wali bila mana sudah mati syahid, maka akan dia wali, ya kan? Kenabian sudah tidak ada, kerasulan apalagi. Sisa kita minta ni kewalian. Kita sekarang kejar kewalian. Di antara jalan kewalian adalah kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dibahas juga dalam bab lain tentang asy-syahadah. Jadi tafsir wasabiru adalah kita ini disuruh bersabar dalam menghadapi orang-orang kafir, karena mereka tidak akan diam melihat kita bercakap, tidak mungkin. Nah, program satu muassasah Islamiyah jelas akan diperangi. Tak usah tengok muassasah Islamiyah, website di internet sendiri, kalau kita tengok mereka akan mengirim benda-benda yang kotor kepada website Islam. Radadi, Al-Mishkah, jelas akan dikirim ke sana untuk merosakkan orang punya website dan mengatakan, coba tengok bagaimana dia menyiarkan Islam, menyiarkan juga benda-benda yang kotor. Saya 2 bulan yang lalu enggak salah, akhuna Syekh Baihaqi dia mengatakan, ustaz punya Facebook ada benda yang ada error, ada benda yang berbahaya, kotor. Itu belumlah kita perlihatkan kita punya serban di internet. Macam mana aku perlihatkan serban? Facebook saya tak ada serban situ, tak ada gambar. Tentu mereka akan kirim, jelas. Sebab mereka bekerja keras. Yahudi ini yang di belakangnya negara-negara power, dia tahu semua kita punya email, dia tahu kita punya password, itu jelas. Mereka ketahui. Jadi mereka akan melihat semua website Islam ni. Orang-orang yang bekerja keras menyiarkan Islam melalui Facebook jelas akan diganggu. Apalagi satu negara nak yang melaksanakan undang-undang Islam. Allah, bila mana berhasil, berarti negara-negara sekeliling dia akan melihat bahawa hebatnya orang melaksanakan Islam, ya kan? Menjadi contoh teladan. Tentunya akan memasang orang-orang yang dekat dengan dia. Kalau tak pun akan mencari di mana-mana begitu, di Mesir, di Irak, di Tunis, cari orang-orang, orang-orang yang boleh dibayar supaya menentang undang-undang Islam. Dan ini bukan benda yang kita ucapkan daripada gocek kita, itu pengakuan mereka. Coba baca kita namanya Protokolat Suhyun, ini dalam bahasa Arab, perancangan Yahudi yang kotor ni, Zionis. Bagaimana boleh membayar dan membeli orang-orang yang lemah imannya, digunakan untuk menghantam kerajaan Islam dan menjatuhkan kerajaan Islam.
Ad-Daulah Utsmaniyah di Turki 100 tahun sudah jatuh. Bagaimana semuanya negara-negara superpower ini musuh Islam bersatu untuk menjatuhkan Daulah Utsmaniyah. Itu lambang Al-Khilafah Al-Islamiyah. Bagaimana itu? Berapa banyak mereka punya pengorbanan untuk menghancurkan Al-Khilafah Al-Islamiyah di Turki. Dan itu ditulis dalam sejarah mereka, dan menganggap itu satu perjuangan yang besar bagi mereka. Jadi begitu saja kita ini mesti bersabar dalam menghadapi serangan-serangan dari luar, di mana kita ini hendak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semudah itu. Kita semuanya kerjasama dalam menjayakan program Islam di negara kita ini. Sebab kalau kita berjaya, berarti negara kita ini akan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaksanakan satu hukum hudud, kata Sayyidina Abu Hurairah, jauh lebih hebat daripada hujan 40 hari. Pada waktu itu susunya hujan. Sebab hujan ini mendatangkan kesejahteraan. Kalau kita ini hujan 24 jam hujan. Kalau negara Arab hujan sekejap, banjir sedikit saja nih, 1 senti masuk sudah di surat kabar. Senangnya mereka tengok, banjirnya sedikit. Kita banjirnya bagaimana? Tengok di Indonesia, di Kelantan ada banjirnya tinggi. Di sana sedikit 1 senti saja masuk surat kabar, gembira mereka, Allah, Masya Allah. Susahnya dapat air. Subhanallah. Kita di Asia ini, Masya Allah, 24 jam hujan. Senang kalau tidak hujan, sedangkan yang lain menunggu hujan. Kata Sayyidina Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah, melaksanakan satu hukum Allah, hukum hudud, lebih baik daripada hujan 40 hari. So, setiap orang melihat sesuatu dengan penilaian tersendiri, ya kan? Dulu kita kalau datang kurma, orang haji dulu tahun 70-an di Indonesia, kalau ada kurma kita makan, gembiranya kita, ya kan? Kenapa jarang tengok? Tapi sekarang ini kurma masuk melalui supermarket, sudah biasa sudah. Begitulah manusia mempunyai penilaian terhadap sesuatu. Kadang kita melihat benda ini biasa saja, tapi orang lain tengok luar biasa, luar biasa. Jadi begitulah pelaksanaan hukum Allah ini memerlukan kesabaran. Sebab kita diperangi, itu jelas diperangi. Mereka akan memasang orang-orang mereka, terutama pada hari akhir zaman ini. Fitnah kita tak boleh bezakan, macam malam gelap gulita, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inna baina yaday saati fitanan ka qita'il lailil muzlim. Sebelum hari kiamat terjadi fitnah yang luar biasa, yang banyak, yang macam gelap gulita, yang mana kita tak boleh bezakan mana yang benar, mana yang batil. Kita tak tahu ini betul ke atau tak. Semua orang bercakap, semua orang sekarang nak bercakap tentang Islam, tak tahu pun nak bercakap juga, nak tafsirkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Pada zaman itu, sekarang dalam saat-saat ini, kata Rasulullah SAW, baina yaday sa'ah, kita sekarang menunggu tanda-tanda besar hari kiamat. Sedikit lagi Al-Imam Mahdi sudah akan muncul. Berarti kita namanya baina yaday sa'ah, kita sudah berada pada fitnah-fitnah yang luar biasa. Yusbihur rajulu fiha mu'minan, orang tu pada waktu pagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yumsi kafiran, waktu petang dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, di waktu petang dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, dan di petang dia menjadi mukmin, beriman. Wa yumsi wa yusbihu kafiran, pada waktu pagi dia menjadi kafir. Kenapa ya Rasulullah? Yabi'u dinahu, karena dia menjual agama dia, terutama dalam kehidupan berpartai. Dalam kehidupan berpartai kadang orang mentakwilkan salah Al-Quran, nak menjual. Dia bilang kalau dipotong tangan, orang semua mencuri, dipotong tangan, habislah tangan. Saya tak tahu macam mana seorang tamatan
tertinggi daripada universiti di Mesir boleh mengatakan kalau potong tangan habis lemah tangan. Dianggap semua dalam satu negara itu semuanya pencuri. La ilaha illallah. Yang bercakap ini adalah orang alim sendiri. Jadi musibah yang besar yang menjual agama kadang daripada orang alim sendiri. Dia mengatakan demikian. Kalau dipotong tangan habislah tangan semua. Kalau dia mengatakan bila nak diberikan peluang kepada orang kafir ringan sedikit, tapi berbahaya juga. Sebab Islam ini tidak sembarangan memotong tangan. Karena dia matlamatnya dalam meletakkan undang-undang Islam ini supaya kita ni hidup dengan penuh stabilisasi, aman dan sentosa. Karena kalau seorang sudah dipotong tangannya, semua tidak akan mencuri. Di zaman Rasulullah berapa banyak orang yang dipotong tangannya? 1-2 orang saja. Sebab Rasulullah bersabda, idra'u al-hududa bisyubahat, usahakan mengelakkan pelaksanaan hudud ini selama ada syubhat. Ya kan? Kemungkinan dia mencuri karena dia terpaksa, ya kan? Dia sakit masalah, dia sudah minta bantuan orang tak berikan dia, ya kan? Sakit teruk masalah, dia ada kanser, dia boleh saja mencuri, ya kan? Boleh saja dia tidak kena hukuman. Boleh saja dia dalam keadaan lapar, anaknya perlu bantu, boleh saja. Jadi bukan semudah itu mencuri, bukan semudah itu orang dipotong tangannya, dan bukan semudah itu orang mencuri. Kalau tidak ada, kecuali kalau memang pada adanya dia adalah pencuri, kan? Itulah kalau memenuhi syarat baru dipotong tangannya. Tapi setelah melalui dikatakan dalam undang-undang Islam ijra'at al-qanuniyah, melalui polis, melalui mahkamah, ada dia punya peguam yang bela dia, bukan semudah itu. Kayak Rasulullah SAW, waktu Rasulullah bersabda idra'u al-hudud bisyubhat, kita mesti memperhatikan bahawa Islam ini meletakkan undang-undang untuk mengatur kita supaya kita ini hidup stabil. Jadi salahlah yang mengatakan kalau dilaksanakan hukum hudud seperti potong tangan, habislah tangan. Ini artinya dia mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, ini mengantar kepada kekafiran. Sebab ini adalah hukum yang sudah tidak boleh dipercanggakan lagi. Semua ulama sepakat dan sudah dilaksanakan selama 13 abad, ya, sampai jatuhnya. Di Saudi masih dilaksanakan lagi, di Yaman masih dilaksanakan lagi, di Iran masih dilaksanakan lagi. Tapi tidak semudah itu, ya. Jadi kita kembali waswabiru, kita disuruh bersabar, supaya kita disuruh sabar untuk menghadapi orang-orang kafir. Karena mereka ini tidak akan mungkin diam selama kita hendak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira alasan mereka tuh? Sebab semua undang-undang di dunia ini, tidak ada undang-undang di dunia ini yang menegakkan keadilan, tidak ada. Nah, zahirnya saja menegakkan keadilan. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena undang-undang mereka membedakan mana yang besar, orang besar, mana orang kecil. Kalau pembesar mereka mana diadakan, mana dilaksanakan undang-undang, hanya orang-orang yang lemah saja. Tapi Islam tak. Islam tak membezakan rakyat jelata dengan al-khalifah yang tertinggi. Makanya itu Rasulullah SAW bersabda sebagai pembesar tertinggi negara. Apa sabda Rasulullah SAW? "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Disampaikan kepada orang yang ramai. Takkan Rasulullah berbohong. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, Fatimah anak Rasulullah SAW yang paling disayangi, sayyidatu nisa'il alamin, penghulu segala perempuan-perempuan yang baik, nisa'il alamin. Siapa yang penghulunya? Sayyidatuna Fatimah. Naam. Apa kata Rasulullah? "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat," seandainya Fatimah anak Muhammad, dia tak mengatakan nabiyukum Muhammad, tak. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan undang-undang mesti semuanya sama. Dia tak pakai dia punya laqab.
Boleh saja dalam hadis lain mengatakan nabiyukum, nabi kamu. Rasulullah boleh, tapi dalam ini, dalam pelaksanaan undang-undang, dia tak sebutkan lakab dia. Fatimah tu binta Muhammad. Contoh, menunjukkan tidak ada beza dalam pelaksanaan hukum saya dengan kalian, tak ada. Saya sebagai orang yang tertinggi negara, tak ada beza. Contoh. Jadi memang Islam saja yang menegakkan keadilan. Yang lainnya tak ada yang menegakkan keadilan. Hanya Islam saja. Lo anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Jadi kita kembali bahawa kita di dalam rangka menegakkan kebenaran ini pasti banyak serangan. Itu sudah masyhur. Dan biasanya yang dipasang ini adalah orang-orang yang berada di negara itu. Itu sudah maklum itu. Sudah maklum. Tetapi itu dalam sejarah perjalanan sejarah Islam daripada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini. Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW, mereka jugalah yang menyuruh orang-orang yang dekat, sebahagian daripada orang yang dekat daripada Rasulullah SAW untuk menyerang Rasulullah, ya kan? Dia suruh orang-orang yang dekat dengan Rasulullah juga, orang-orang Yahudi. Dan begitulah sampai sekarang ni kerja orang Yahudi, mencari orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang nak melaksanakan kebenaran supaya memeranginya dari dulu sampai sekarang. Makanya itu kalau kita mendengarkan tafsiran suratul Baqarah, menceritakan panjang lebar tentang politik jahat orang Yahudi. Supaya kita berhati-hati dari dulu sampai sekarang. Di belakang kejahatan ini adalah orang Yahudi, dan menggunakan semua power-power yang ada nih di dunia ini dari dulu. Makanya penting kita ini membaca Al-Quran, kita jadikan wirid supaya kita punya perjalanan ini stabil, supaya kita tahu siapa teman kita dan siapa musuh kita. Kadang kita mengatakan tidak mungkin, jangan suudzon. Tak, itu dalam sejarah perjalanan Islami begitu. Musuh-musuh Islam tidak langsung menyerang kita, tapi dia akan menggunakan orang-orang yang terdekat kepada kita. Makanya diminta wasabiru, bersabarlah, jangan nervous, slow down, jangan nervous, tengani dengan penuh keinsafan. Sebab kalau kita bertindak yang tidak seimbang, orang akan tuduh kita, ya kan? Jadi mesti kita hati-hati. Wasabiru, warabitu, salinlah kita ini tolong menolong. Warabitu sebenarnya itu tolong menolong, dia punya bahasa yang diambil daripada kamus, tapi tafsirannya warabitu, katanya warabitu, mestilah kita ini senantiasa menjaga tempat-tempat di negara kita di mana kita pada galibnya musuh Islam datang dari situ. Ini menunjukkan pentingnya kehidupan askar, kehidupan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memata-matai, mengintai-intai di mana-mana tempat musuh Islam menyerang kita. Sebenarnya di dalam Islam ini semua umat Islam dianggap tentara Islam. Semua orang Islam dianggap tentara Islam. Dalam Islam, makanya itu dalam Islam sebenarnya wajib orang dilatih menjadi bagaimana menggunakan senjata ni. Bagaimana orang tu boleh menjadi tentara Islam. Itu dalam Islam, ya. Sebab kita di dalam Islam tengok di zaman sahabat semua orang tentara semua. Semuanya tentara. Sebab apa? Siap-siap untuk digunakan bila mana musuh Islam menyerang kita. Semuanya wajib untuk membela negara Islam. Siapa saja yang duduk, kita akan akhir ini, siapa saja yang duduk di negara ini dan mengaku Islam, wajib dia menolong negara ini. Tidak ada namanya Indonesia, tidak ada namanya Malaysia. Selama dia di sini, seandainya masalah ini konsep Islam, selama satu negara Islam itu diserang, maka wajib semua negara Islam menolong, wajib, fardu ain, menyelamatkan satu sendiri umat Islam, satu orang Islam yang dizalimi di dunia ini. Semua negara Islam mesti bergerak. Bagaimana kalau negara Islam yang diserang?
Mesti semuanya bergerak. Sebab apa? Semua umat Islam ini memang sudah dianggap tentara Islam. Setiap pribadi Islam, dia tak membezakan mana Malaysia, mana Indonesia. Seandainya saya di sini, Baslang, terjadi apa-apa yang tidak diingini, tak boleh meninggalkan Brunei. Undang-undang Islam tak boleh. Boleh dianggap mati jahiliyah, mesti mempertahankan. Kerana perkauman musuh Islam, mereka berhasil untuk menanamkan pada negara Islam. Akhirnya kita nafsi-nafsi. Irak nak diserang, semua orang keluar. Semestinya tak boleh ditinggalkan. Afghanistan nak diserang, semestinya umat Islam duduk. Selama yang menyerang itu musuh Islam, tak boleh. Kerana kalau seandainya mati syahid, mati di jalan Allah dan mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Orang yang mati syahid, pertama penghargaan yang datang daripada Allah, semua dosa-dosa dia akan dimaafkan. Dan dia tak terasa waktu dicabut nyawanya. Katanya dalam hadis itu seakan-akan dia ditusuk jarum saja, sedikit saja. Dibanding dengan orang yang dicabut nyawanya, kita tengok biasa-biasa saja, tetapi merupakan sakit yang paling pedih. Sakit yang paling pedih di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, waktu dicabut nyawa. Itu dalam hadis. Waktu dicabut nyawa, luar biasa sakitnya. Seandainya orang yang dicabut nyawanya boleh bercakap, maka kita akan tinggalkan pekerjaan kita. Kita hanya nak beribadat saja. Orang tak mau sudah bangun apa-apa, tak mau cari. Bahayanya orang dicabut nyawanya. Tapi itu Allah rahasiakan, supaya orang yang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kemauan dia. Kan dikatakan kan, kalau diperlihatkan bagaimana tentang api neraka ni, perlihatkan sekali saja, orang tidak ada sudah yang nak melanggar peraturan. Sampai dikatakan khalas, tidak ada taklif sudah. Orang semuanya sembahyang penuh khusyuk. Seandainya katanya orang yang beriman ini Allah memperlihatkan saja sekali bidadari gini, alas orang tidak mau sudah. Orang mau sujud saja, orang berzikir saja, orang tak mau kerja sudah. Sebab apa? Dia melihat bidadari yang paling cantik yang menunggu dia di syurga. Diperlihatkan kehidupan di neraka sekali saja, dia tak mau melanggar peraturan sudah. Tapi Allah mahu supaya kita ini taat kepadanya dengan penuh keimanan. Jangan nak tengok kita, supaya dikatakan supaya hatta yasihhat taklif, supaya beban yang diberikan tu kita rasakan, ya kan? Kalau seandainya diperlihatkan semua itu, kita tidak terasa sudah. Bengkak kaki pun terasa tak bengkak kaki. Seperti sebagian sahabat, seperti Sayyidina Ali. Kita akhir dengan Sayyidina Ali, waktu ditusuk besi yang bercabang dua, kalau ditusuk berarti dia punya akan keluar isi perut dia, dan susah nak ditarik, susah, tak boleh keluar. Apa kata Imam Ali? Biarkan saya sembahyang 2 rakaat. Waktu saya sembahyang, tariklah. Sembahyang ditarik, dia tak rasa. Kenapa? Kerana dia berada di alam fana. Kerana memang orang-orang ini adalah melihat kebesaran Allah dengan mata hati mereka. Kita tengok. Jadi semua banyak orang-orang as-salafus salih, bila mana hendak dipotong dia punya kaki kerana ada kanser, mereka hanya mengingat Allah sehingga melupakan dirinya, gitu ya? Jadi seandainya katanya orang memperlihatkan saja sekali bidadari gini dan memperlihatkan neraka sekejap saja, orang akan taat kepada Allah, orang tak peduli. Coba tengok Rasulullah sembahyang, bengkak kakinya, tetap sembahyang, tetap sembahyang. Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, untuk apa bikin susah mengazab diri? Kan Allah sudah maafkan kau ya Rasulullah yang dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Kalau demikian Allah sudah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, tentunya saya mesti lebih banyak beramal supaya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, insyaallah taala. Ini hadis yang keberapa ni sudah selesai? Hadis hadis yang 24. Insyaallah kalau kita sudah melintasi semua ayat-ayat yang diletakkan oleh Imam Nawawi, kita boleh
masuk pada hadis 25 insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal hadirina wal hadirat farajan wa surura wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka bima'aqid al-'izz min arshik wa muntaha ar-rahmati min kitabik wa ismika al-a'zam wa jaddika al-a'la wa kalimatika at-tammah an tu'inana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin a'tina afdala mimma tu'ti 'ibadaka as-salihin wa harrim wujuhana 'ala an-nar wa aminna min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadak waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atik برحمتك يا أرحم الراحمين. أنزل السكينة على الحاضرين وأنزل عليهم البركات والسكنات والنفحات هم وأولادهم يا أرحم الراحمين. الله فيك أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعلهم سلما لنيل مرضاتك. اللهم وفقهم إلى ما فيه رضاك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ هذه البلدة بروني دار السلام واحفظ سلطانها ووزراءه وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.